Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pengacara Tony. Pemirsa, malam ini saya ingin membahas 7 pelanggaran Irjen Verdi Sambo yang diputuskan pada sidang kode etik pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Saya kasih judul, ini 7 pelanggaran Irjen Verdi Sambo sehingga diberhentikan dari Polri. Tersangka pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo telah diadili di sidang Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 yang diketuai oleh Komjen Ahmad Doviri. Pelanggar Jenderal Bintang 2 mantan Kadif Propam itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 7 pasal Kode Etik Profesi sehingga diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Apa saja 7 pelanggaran itu? 1. Pasal 5 ayat 1 huruf B Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, Irjen Verdi Sambo yang sudah menjadi tersangka dinilai tidak bisa menjaga citra dan kehormatan Polri. Kedua, Irjen Verdi Sambo dinilai melanggar pasal 8 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, Irjen Verdi Sambo dinilai tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Merekayasa kronologis kejadian pembunuhan berencana Brigadir J sehingga Polri kehilangan kepercayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, Irjen Verdi Sambo dinilai melanggar pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum. Pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, Irjen Verdi Sambo yang seorang pejabat tinggi Polri berpangkat Jenderal Bintang 2 yang seharusnya mentaati norma hukum malah menjadi tersangka pembunuhan berencana sehingga dinilai tidak mentaati dan tidak menghormati norma hukum. Kemudian yang keempat, Irjen Verdi Sambo dinilai melanggar pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan pemufakatan, pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Irjen Verdi Sambo dinilai melakukan pemufakatan, pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Kemudian yang kelima, pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol nomor 7 tahun 2022 yang berbunyi, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, Irjen Verdi Sambo malah menjadi tersangka atas peranannya memberi perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir J sehingga Brigadir J meninggal dunia. Memberi perintah menembak orang tentu bertentangan dengan norma hukum. Kemudian yang keenam, pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 yang berbunyi, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, Irjen Verdi Sambo dinilai melakukan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab dengan membuat skenario seolah-olah telah terjadi tembak-menembak pada kematian Brigadir J.
itu berarti tidak bertanggung jawab. Kemudian, pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut. Pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, Irjen Ferdy Sambo dinilai melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia, sehingga Irjen Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka. 7 pelanggaran tersebut sanksinya diatur dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Semoga masyarakat yang sudah menyaksikan sidang kode etik yang memutuskan Irjen Ferdy Sambo diberi sanksi PTDH dengan penjelasan ini jadi paham dan jadi mengerti. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.